Lapas Pematang Siantar sukses gelar panen raya sayur hidroponik guna mendukung program Ketahanan Pangan Nasional yang merupakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selamat pagi Sobat Pemasyarakatan. Saat ini kami melaporkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, bahwasannya sedang berlangsung program Panen Raya yang merupakan salah satu program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto. Yuk kita lihat bagaimana program Panen Raya yang ada di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar. Berdiri sebelah saya saat ini Bapak Kalapas Kelas 2A Pematang Siantar, Bapak Soekarno Ali. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, izin ini kami akan menanyakan terkait dengan panen raya yang ada di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar. Boleh dijelaskan kegiatan yang sedang berlangsung Pak? Baik, kegiatan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden terkait dengan program Presiden terkait dengan ketahanan pangan dan sekaligus juga program Menteri Imigrasi Pemasyarakatan bahwa kita harus menjalankan 3 akselerasi program Menteri terkait dengan ketahanan pangan. Inilah fungsi kami hari ini, bagaimana membuat manfaat dari ketahanan pangan itu bisa berdaya guna, khususnya untuk pastinya untuk masyarakat dan pastinya untuk warga binaan kita. Lalu bagaimana Lapas Kelas 2A Pematang Siantar kemudian memulai program akselerasi yang merupakan salah satu program dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan? Baik, kami memulai program ini pastinya awal kami merencanakan dengan apa yang kita punya, lahan yang kita miliki yang cukup sekian hektar ini, kami memulai dari perencanaan yang matang dan memastikan kami di bulan Oktober kami sudah memulai kegiatan ini dengan penanaman dengan hidroponik, dan kedepannya kami juga akan menambah slot-slot yang lain dengan ketahanan pangan yang lain seperti cabai rawit dan seperti yang hal-hal seperti juga buah-buahan yang nantinya juga sama manfaatnya untuk kedepannya pasti untuk warga binaan dan pastinya nanti untuk mensejahterakan petugas Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Nah Pak, ini jadi yang menjadi alasan utama memilih komoditas ini tuh apa Pak? Komoditas ini kalau kami pilih karena memang dari sisi gizinya, karena Pak Coy ini gizinya tinggi dan caranya pun tidak terlalu sulit kami untuk bagaimana memprosesnya. Jadi dan ini pun kalau kami untuk sampaikan hasil ini ke warga binaan, dan ini manfaatnya sangat cukup tinggi dan dari nilai gizinya. Baik, nah untuk harapannya Pak, apa saja harapan kedepannya terkait dengan program ketahanan pangan yang ada di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar? Siap, harapan kedepannya pasti kami selaku Kalapas dan jajaran pasti kami pengen ini menambah, memaksimalkan apa yang belum bisa kita maksimalkan. Kedepannya harus bisa bertambah daya gunanya dan output yang kita berikan pun harus lebih besar kepada pastinya pada petugas kita di Lapas Siantar dan khususnya kepada warga binaan dan warga binaan kita, minimal juga kita akan bisa memberikan kontribusi kepada keluarga-warga binaan kita. Siap Bapak, terima kasih atas ketersediaan waktunya Bapak. Semoga apa yang telah disampaikan dapat terlaksana dengan baik untuk mendukung program ketahanan pangan yang ada di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Baik, selanjutnya Sobat Pemasyarakatan dapat melihat secara langsung proses panen raya yang ada di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, Permisi pagi, Pak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih, saya berkomunikasi dengan siapa Pak? Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Prasetyo. Kami dari penyedia PT Dwi Sartika Raya Indah. Baik Bapak Lutfi, bisa dijelaskan bagaimana keterlibatan Bapak terkait dengan panen raya sebagai program ketahanan pangan yang ada di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar? Ya, di sini kami sebagai penyedia turut ikut berpartisipasi mengikuti anjuran Menteri yang mengenai ketahanan pangan
yaitu dengan cara membeli hasil dari ketahanan pangan yang ada di Lapas Pematang Siantar ini. Baik, terima kasih Pak. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi Bapak dengan pihak lapas sehingga terjalin kerjasama untuk panen raya ini, Pak? Komunikasinya baik ya. Ini hal yang luar biasa sebenarnya. Ini hal yang baru bagi saya sebenarnya. Jadi dengan seperti ini kita bisa membeli atau belanja ketahanan pangan dari Lapas Pematang Siantar ini untuk diolah menjadi bahan makanan di dapur untuk warga binaan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa nih harapan Bapak untuk ketahanan pangan di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar? Ya, saya harap sebenarnya ini berkelanjutan ya, ini sangat bagus sebenarnya. Berkelanjutan terus, kalau bisa di tempat-tempat yang lain juga diberlakukan seperti ini. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Selanjutnya, kita akan mencoba menggali informasi secara langsung kepada penanggung jawab kegiatan panen raya yang ada di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Kita akan mewawancarai Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Bapak Holmes Siregar. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bapak izin bisa dijelaskan nih bagaimana proses persiapan program ketahanan pangan yang ada di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Terima kasih. Kita Lapas Kelas 2 Pematang Siantar laksanakan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita sudah memulai program ketahanan pangan dengan penanaman di lahan pertanian di sarana asimilasi dan edukasi. Pertanian kita ada penanaman cabai rawit dan cabai caplak dan juga jagung yang kita berdayakan warga binaan kita, yang nantinya diharapkan dengan proses reintegrasi ini warga binaan kita nanti setelah kembali ke masyarakat menjadi mandiri dan mempunyai keahlian di bidang pertanian dan diharapkan tidak kembali lagi ke dalam lapas dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Baik, terima kasih Pak. Nah, siapa-siapa aja nih Pak yang terlibat dalam program ketahanan pangan ini Pak? Terima kasih untuk program ketahanan pangan Bapak Kalapas kita, Lapas Siantar, kami dari Seksi Kegiatan Kerja sama-sama bekerja untuk melaksanakan program ini di lahan pertanian SAE Lapas Siantar. Berarti apakah ada syarat-syarat tertentu atau kriteria yang harus dimiliki oleh warga binaan sehingga dia bisa terlibat dalam program ini Pak? Pertama sekali kita menyeleksi dengan masa hukuman pidananya bekerja sama dengan jajaran Binadik. Untuk WBP yang telah menjalani masa hukuman pidana setengah, kita lakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk dipekerjakan mengikuti pembinaan kemandirian di luar lapas, di lingkungan area sarana asimilasi dan edukasi bidang pertanian dan hidroponik untuk warga binaan. Baik Pak, bolehkah di-spill apa saja komunitas yang ada di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar? Ya, Pak? terima kasih. Ini adalah greenhouse Lapas Kelas 2 Pematang Siantar yang kita bangun di sekitar bulan Oktober setelah ada arahan di program ketahanan pangan. Jadi kita Lapas Siantar berbenah mengikuti arahan Bapak Menteri melaksanakan program hidroponik. Nah, kita juga di hidroponik ini di greenhouse kita membudidayakan melon alisa, red aroma juga yang kita budidayakan di dalam greenhouse dan semangka. Baik Pak, untuk panennya kapan nih Pak? Kalau sayuran diperkirakan panennya 28 hari, per 28 hari untuk sayuran pacoy dan sayuran sawi. Untuk semangka, melon kita membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan atau sekitar 65 hari ke 70 hari. Nih, untuk hasil panen, bagaimana proses pendistribusian? Apakah dijual kembali atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih untuk distribusi tanaman sayuran kita yang setelah dipanen sampai saat ini kita mendistribusikan kepada masyarakat umum yang telah mengetahui kalau kita membudidayakan tanaman hidroponik sayuran, dan juga kita bermitra dengan penyedia bahan makanan yang ada di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar untuk dapat dinikmati bersama warga binaan pemasyarakatan dan juga petugas pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Oke, untuk di greenhouse hidroponik kita sudah selesai penjabarannya. Mungkin mari kita lihat di lokasi tempat lain yang kita laksanakan program ketahanan pangan. Mari. Nah, ini tanaman cabai rawit dan cabai caplak yang kita combine untuk program ketahanan pangan yang nantinya bisa didistribusikan untuk
penyediaan bahan makanan kita di dapur lapas. Kita sampai di lahan untuk program ketahanan pangan kita yang di seputaran halaman lapas, yang kita berdayakan untuk menanam tanaman cabai rawit dan juga tanaman jagung manis, yang mana jagung manis ini berfungsi sebagai pelindung tanaman cabai itu dari gangguan hama dan serangga. Ini adalah salah satu lokasi kita permulaan penanaman sayuran hidroponik yang di lingkungan area dalam lapas dengan memberdayakan warga binaan yang untuk sebagai kegiatan pembinaan di bidang pertanian. Dari sini awalnya lah untuk tanaman hidroponik yang kita kembangkan juga ya, di tempat tadi yang kita lihat di luar. Di sini adalah awal mula permulaan tanaman hidroponik. Dan hari ini kita ada pemanenan sayur hidroponik yang akan kita distribusikan untuk penyedia Bama untuk dimakan sebagai menu warga binaan. Sangat menarik ya Pak, ternyata isi dari program ketahanan pangan Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Baik Bapak, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya Lapas Kelas 2A Pematang Siantar sangat serius dan berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan dalam program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik Sobat Pemasyarakatan, demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam informasi Lapas Siantar hari ini. Saya Letara Syanturi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai ketemu di informasi Lapas Kelas 2A Pematang Siantar lainnya. Horas.